Perkenalkan, nama saya Ivan Maulana Anggita. Saya dari kelompok 3 sistem sistem operasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu struktur komputer. Jadi, struktur komputer dapat diartikan sebagai cara dari setiap komponen yang saling terkait. Pengertian struktur komputer adalah cara-cara dari setiap komponen komputer yang saling terhubung. Sedangkan pengertian fungsi komputer adalah masing-masing komponen sebagai bagian daripada struktur. Berikut gambar yang mempresentasikan struktur komputer. Jika dilihat dari gambar di atas, maka terdapat susunan struktur komputer yang saling berkaitan. Dari setiap komponen tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah fungsi dari struktur komputer tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Perkenalkan, nama saya Anggoro Haji Putranto. Saya akan mempresentasikan fungsi komputer. Fungsi komputer diartikan sebagai operasi dari setiap komponen sebagai bagian arti struktur. Fungsi dari setiap komponen dalam struktur di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada input device, alat masukan adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua, output device. Alat keluaran adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil dari pengolahan data. Yang ketiga, I/O port adalah bagian yang digunakan menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Yang keempat, CPU, Central Processing Unit, merupakan otak dari sistem komputer dan mempunyai dua fungsi operasional, yaitu ALU, Arithmetical Logical Unit, sebagai pusat pengolahan data, dan CU, Control Unit, sebagai pengontrol kerja komputer. Dan lanjutannya akan dipresentasikan oleh Muhammad Rehan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arnaristia, akan melanjutkan presentasi ini. Yang kelima ada data bus, adalah jalur perpindahan data dalam sistem komputer. Karena pada saat tertentu, masing-masing saluran hanya akan membawa satu bit data. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada saat itu. Yang keenam ada address bus, digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Yang ketujuh, kontrol bus, berguna sebagai pengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Terdiri atas 4 sampai 10 jalur paralel. Yang kedelapan, memori terbagi menjadi dua, yaitu memori internal berupa RAM atau Random Access Memory. Yang kedua ada memori eksternal berupa ROM atau Read Only Memory. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Irfan Widiantoro. Di sini saya akan melanjutkan presentasi berikut. B. Perangkat input. Input device adalah alat yang berguna untuk menerima input dari luar sistem. Bisa berupa signal input atau maintenance input. Signal input adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. 3. Maintenance input adalah program yang digunakan untuk mengolah semua data yang dimasukkan. 4. Non-intelligent terminal yang hanya bisa berfungsi untuk memasukkan input dan menampilkan output. Tidak bisa untuk diprogram karena tidak memiliki alat pemrosesan atau yang biasa juga disebut sebagai jam terminal. 5. Smart terminal punya alat pemroses dan memori di dalamnya, sehingga input dapat dikoreksi kembali. Tidak dapat diprogram oleh pemakai, hanya oleh pabrik pembuatnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fajar Faridi. Jadi saya akan menjelaskan presentasi mengenai perangkat output, yaitu output yang dihasilkan dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan berupa huruf, angka, simbol khusus, image dalam bentuk grafik atau gambar, suara, dan bentuk lainnya yang bisa dibaca oleh mesin atau machine readable form.
Tiga golongan pertama yaitu output yang dapat digunakan langsung oleh manusia. Sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Perangkat output dapat berupa hard copy device adalah alat yang digunakan untuk mencetak hasil atau keruruan pada media keras seperti kertas atau film. Soft copy device adalah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil atau keluaran pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.